Assalamualaikum, pertama di Indonesia. Satu persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk semua anak bangsa. Ayo download Nusamat di Play Store. Ayo jadi pejuang ekonomi umat. Raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa ketemu lagi. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus akan mendoakan Anda supaya sukses dalam setiap bisnisnya, dan tentu saja ini menjadi satu channel yang terus menginspirasi. Maka itu untuk mengembangkan channel ini, mari yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dari setiap perkembangan informasi di channel ini. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya akan menceritakan satu peristiwa yang sangat bersejarah, sangat luar biasa di Nusamat, satu bisnis yang dimiliki oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur (LPNO), dan kita baru saja menyelesaikan rapat umum pemegang saham RUPS yang perdana bagi PT Nusa Utama Jakarta Timur atau Nusamat ini. RUP baru saja selesai hari Senin kemarin, tanggal 21 bulan Maret 2022, bertempat di lantai 2 kantor PCNO Jakarta Timur, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, kita akan bacakan kesimpulan dari rapat umum pemegang saham hari ini. Berita acara rapat umum pemegang saham RUPS PT Nusa Utama Jakarta Timur pada hari ini, Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022, telah dilakukan rapat umum pemegang saham PT Nusa Utama Jakarta Timur bertempat di Jalan Pangeran Revolusi 164, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, kantor PCNO Jakarta Timur, yang secara mufakat telah menghasilkan keputusan antara lain: 1. Menerima seluruh laporan keuangan dan laporan lainnya yang disampaikan oleh para pengelola PT Nusa Utama Jakarta Timur. Setuju? Setuju. 2. Menerima pengunduran diri Saudara Rahmat Afrizal selaku Direktur Utama dan Saudara Muhammad Miftahudin selaku Direktur Operasional, secara seraya mendoakan semoga di tempat kerjanya yang baru semakin sukses. Oke? Yang ketiga, mengangkat susunan pengelola PT Nusa Utama Jakarta Timur yang baru, yakni Komisaris Utama Ahmad Khairul Salim Iksan, Komisaris Afta Ma'arif, Direktur Utama Abdi Holak, Direktur Mustafa Afifi. Oke, setuju? Oke. 4. Saham 51% atau 102 lembar saham PT Nusa Utama Jakarta Timur yang dimiliki PCNO Jakarta Timur lewat LPNO Jakarta Timur selama ini, maka pada hari ini disepakati hanya tinggal 25% saja atau 50 lembar saham saja. Sisanya akan dijual kepada pihak lain yang berminat membelinya untuk mendapatkan darah segar pengembangan bisnis ini. Oke, setuju? Pengelola PT Nusa Utama Jakarta Timur diperbolehkan menerima calon investor dari pihak lain dan melakukan negosiasi yang diperlukan, serta akan melaporkan kepada pemilik saham lainnya dalam satu rapat yang diadakan khusus untuk itu. Cukup ya, saya kira kesepakatan itu. Ya. Ini ada tulisan, ada masker katanya.
belum setuju, nggak setuju. Apa itu? Maksudnya kalau yang belum ada, misalnya oke, sesibuk-sibuknya saya yang ke saham, kalau yang ini diri itu kurang satu. Maksudnya kan biasanya pendiri itu jadi komersial. Sahabatku, saudaraku, satu proses yang sangat bersejarah, sangat monumental dan sangat strategis untuk memutuskan langkah-langkah ke depan bagaimana Nusamart ini akan dikembangkan dengan pola strategi seperti apa, dengan perubahan-perubahan apa yang dikehendaki bersama oleh para pemegang saham. Sekaligus forum itu juga kemarin menjadi forum evaluasi perjalanan 1 tahun lebih dari mulai nol, dari mulai awal, tepatnya mulai dirancang, mulai digagas, bagaimana bisnis ini dituangkan dalam aplikasi karya nyata amaliyah, proses dari mulai gagasan, diskusi-diskusi tentang bagaimana merancang bisnis prosesnya, merancang bisnis modelnya, sampai menjadi lembaga badan hukum, akte notaris, legalitas-legalitas yang lain seperti NIB, Kementerian SK Kemenkumham dan seterusnya. Legalitas itu sampai kita bagaimana proses kita menceritakan tentang rumusan bagaimana kok saham mayoritas kita berikan kepada Nahdlatul Ulama. Inilah sahabatku, jadi bisnis Nusamart ini satu bisnis milik organisasi, bukan milik orang per orang. Bahwa ada orang-orang yang terlibat dari awal mendirikan, memberikan sahamnya, ya karena mereka lah yang menjadi founding father, pemula, pendiri awal. Namun tidak luput bahwa ini bagian dari satu program kerja Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur dari PCNO Jakarta Timur yang dalam proses pengembangan pemberdayaan ekonomi umatnya mencanangkan satu program dua hal, yakni pelatihan kewirausahaan dan membangun ekosistem bisnis. Dan alhamdulillah ekosistem yang dibangun ada 3 sudah berhasil kita selesaikan, hanya tinggal bagaimana mengembangkannya. Ketiga hal itu, yakni yang pertama PT Nusa Utama Jakarta Timur, yang kedua adalah Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien, yang ketiga adalah Koperasi Sahabat Nusa Utama atau disingkat Koperasi Sahabat NU. Ketiga entitas bisnis ini adalah merupakan satu realisasi program kerja PCNO Jakarta Timur untuk merealisasikan program-program pemberdayaan ekonomi umat yang diemban, diampu, ditanggung-jawabi, diimplementasikan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Itulah sahabatku, sehingga alhamdulillah semua kita laporkan dalam rapat umum pemegang saham kemarin dari Senin, dan semua diterima, semua dipahami. Dan khusus kali ini saya ingin menceritakan khusus apa hasil-hasil dari rapat umum pemegang saham yang sudah berlangsung kemarin dari Senin tanggal 21 Maret 2022. Sahabatku, saudaraku, jadi ada laporan yang kita buat sebagai bagian dari RUP ini, yakni ini kurang lebih sekitar 70 sampai 70 lebih lah, hampir 80 halaman ya. Ini kita buat dalam rangka apa? Yang pertama, kami ingin bagaimana proses yang berjalan itu tercatat, punya literasi yang jelas, pertanggungjawabannya tertulis, soal bagaimana proses awal gagasan ini dirancang sampai menjadi badan hukum, sehingga kami lampirkan akte notarisnya semua di sini, sampai legal izin NPWP, sampai kemudian ke NIB, semua kita laporkan di sini, semua prosesnya ada bagaimana, juga bagaimana proses wakaf saham
oleh para pendirinya kepada PCNO atau kepada Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, ini semua kita laporkan di laporan ini. Maka itu kurang lebih sekitar ya hampir 80 halaman lah ini. Laporan ini tertulis sehingga bisa dibaca, termasuk di sini adalah laporan-laporan keuangan. Jadi kita sampaikan misalnya di sini proses transaksi, berapa penghasilannya, berapa hasil keuntungannya, kalau ada utang punya siapa, kemana kita punya utang misalnya gitu kan. Terus kita berinvestasi apa saja, seperti misalnya meja kursi, aplikasi dan sebagainya, ini semua kita laporkan, termasuk rekening koran ya. Ini rekening koran dari BSI, Bank Syariah Indonesia juga kita laporkan dari awal sampai akhir. Juga transaksi lewat online maupun transaksi lewat offline, ini semuanya kita laporkan. Saya ingin sampaikan di secara tertulis supaya apa? Supaya transparan. Karena tonggak terpenting dari sebuah perusahaan milik umat ini atau milik Nahdlatul Ulama ini, yang tentu saja ini bagian dari program kerjanya organisasi LPNU Jakarta Timur, saya ingin menanamkan satu tradisi dari awal adalah good corporate governance. Jadi satu pengelolaan yang bagus, transparan, profesional, amanah. Mudah-mudahan siapapun yang mengelolanya nanti ini harus menerapkan prinsip-prinsip itu. Kenapa? Kita punya 3 budaya yang kita kembangkan. Yang pertama adalah trust, amanah. Yang kedua sustainable, berkelanjutan. Bisnis ini harus berjalan terus walaupun organisasi NU 5 tahun secara periodik berganti-ganti pengurus, tapi bisnis ini tetap harus jalan terus, tidak terpengaruh dengan organisasi yang secara periodik 5 tahun sekali harus berganti pengurus. Bagaimana memformulasikan satu rumusan legalitasnya sehingga bisnis terus jalan, karena bisnis itu mesti long time, berjangka waktu panjang dan tidak terpengaruh oleh satu mekanisme organisasi yang terjadi regenerasi atau reorganisasi. Maka itu sahabatku, di bisnis ini kita rancang sistem wakaf saham dan seterusnya, ini semuanya dalam rangka membuat bisnis ini harus maju, dijalankan secara corporate culture yang bagus dan good governance untuk mencapai satu trust dari para stakeholder baik di pengurus PCNO Jakarta Timur maupun jamaah. Sahabatku, saudaraku semua, jadi ada laporan dari awal, saya garis besarnya ya, laporannya itu misalnya pembukaan, yang kedua kita laporkan 3 hal di sini, ini aspek kesejarahan, bagaimana sejarah perusahaan ini didirikan, ya bagaimana gagasan-gagasan perusahaan ini dimulai, ya semua ini latar belakangnya mengapa kita harus melahirkan satu bisnis ini ya dalam bentuk perusahaan, kenapa tidak bentuk yang lain, ini semua ada argumentasinya, dan kenapa harus pilihannya adalah satu produk sembako dan consumer good lainnya, karena pilihan-pilihan ini tentu ada argumentasinya ya. Salah satu argumentasinya kita memilih produk-produk seperti itu adalah karena inilah produk-produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Semua orang NU, jamaah NU atau seluruh warga negara Indonesia semuanya menggunakan bahan-bahan kebutuhan hidupnya pasti yang seperti itu, sembako dan consumer good lainnya. Itulah sahabatku saudara, kita juga rancang bagaimana bisnis ini bukan hanya untuk NU tapi juga untuk seluruh warga Indonesia. Jadi seluruhnya orang bisa terlibat menjadi bagian dari bisnis ini. Semua orang bisa memperoleh manfaat dari bisnis ini, bukan sekedar manfaat belanja dapat barang, tapi juga memperoleh manfaat cashback, manfaat uang, karena Nusamad memberikan cashback, memberikan profit kepada seluruh member yang terlibat di bisnis ini. Itu ada aspek kesejarahan yang pertama, aspek legalitas dan kebijakan, dan laporan yang ketiga mengenai aspek operasional. Itu jadi kita laporkan semua ini di sini. Ya, ada sekitar tadi luar biasa 70 lumayan saya bikin ini, dan teman-teman ini ya kurang lebih betul-betul saya kebut seminggu lebih lah, kurang lebih ngumpulin data lebih dari itu, tapi kita laporan, kita rancang, kita bahas, kita diskusikan semuanya kurang lebih seminggu, akhirnya rapi, kita gelar akhirnya rapat kemarin tanggal 21 Maret. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan dihadiri oleh semua stakeholder, semua pemegang saham kecuali ada 2 orang yang tidak hadir, dan
dihadiri oleh para pengurus PCNO Jakarta Timur sebagai pengunjung, ya, semuanya ada daftar hadirnya. Nah, saya ingin bacakan hasil-hasil dari acara ini, ya, karena terjadi satu pergolakan perdebatan yang cukup lumayan sengit, lumayan alot, lumayan dinamis di forum ini, karena ada yang mengundurkan diri dari pengelola, dari direktur utama dan sebagainya. Ini harus dicarikan siapa pengurus barunya dan sebagainya. Ini semua dimusyawarahkan dalam rapat umum pemegang saham kemarin, termasuk juga laporan-laporan keuangan dan juga saham-saham apa yang ada yang mau dijual, yang mau dikurangi dan seterusnya. Ini semua dibahas di laporan atau di proses rapat umum pemegang saham kemarin. Sahabatku, terakhir saya ingin sampaikan satu berita acara dari rapat umum pemegang saham. Ya, saya bacakan aja supaya tidak saya kurangi, tidak saya lebihin hasil akhir dari rapat umum pemegang saham ini. Saya bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Nusa Utama Jakarta Timur, Nusamat. Pada hari ini, Senin tanggal 21 bulan Maret tahun 2022, telah dilakukan rapat umum pemegang saham dalam kurung RUPS PT Nusa Utama Jakarta Timur bertempat di Jalan Pangeran Revolusi nomor 164, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Kota Administrasi Jakarta Timur atau lantai 2 kantor PCNO Jakarta Timur, yang secara mufakat telah menghasilkan keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut. 1. Menerima seluruh laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang disampaikan oleh para pengelola PT Nusa Utama Jakarta Timur. Alhamdulillah, saya bagian dari pengelola ini. Semua laporan ini diterima dan semua teman-teman yang mengelola, direksi, komisaris, semua yang mengelola Nusamat selama dari awal berdiri sampai hari ini, sampai kemarin, seluruh laporannya diterima oleh semua pemegang saham. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ceritakan sedikit, untung atau rugi, karena selalu pertanyakan segitu kalau urusan laporan keuangan, ya kan. Saya katakan kita punya hutang atau hutang dalam bentuk cash tidak banyak, hanya sekitar 3 juta lebih sedikit, ya, 3.600.000 kita punya hutang cash. Tapi kita punya aset, ya, senilai 250 juta. Karena keuntungan selama ini kita berjalan, kita tidak ambil untuk dibagi, sepakat tidak ada yang dibagi kepada para pemegang saham, tidak ada dividen yang dibagi, tapi untuk biaya-biaya operasional dan sekaligus juga investasi, segala kebutuhan yang tujuannya untuk pengembangan bisnis ini, termasuk properti, meja, kursi, dan lain-lainnya, termasuk juga aplikasi. Maka itu kita punya aset, ya, saat ini dalam kurun waktu hampir 2 tahun berjalan, ya, kurang lebih 250 juta. Tapi utang uang cash kita cuma punya uang 3 juta lebih sedikit lah. Saya kira kalau itu hitungnya kita masih sangat optimis bisnis ini ke depan masih bisa, karena dengan aset yang menurut saya sangat bagus ini masih bisa kita teruskan, apalagi ini istilahnya kita baru awalan, baru mulai. Sahabatku, saudaraku, kita sangat optimis dari sisi keuangan, kita pasti akan bisa menyehatkan terus, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi, dimudahkan segala rencana ikhtiar kita selanjutnya. Yang kedua adalah menerima pengunduran diri Saudara Rahmat Aprizal selaku Direktur Utama dan Saudara Muhammad Miftahuddin selaku Direktur Operasional, seraya mendoakan semoga di tempat kerjanya yang baru semakin sukses. Jadi 2 orang ini mengundurkan diri kemarin di tengah perjalanan, terutama pada saat COVID, ya, karena tidak bisa maksimal, beliaunya masih double kerjaan dan sebagainya, akhirnya tidak fokus, akhirnya ya mengundurkan diri, tidak mampu melanjutkan pengelolaan ini, dan akhirnya dalam RUPS kemarin kita sampaikan keadaannya, SDM kita seperti itu, pengelola kita seperti itu, dan akhirnya disetujui pengunduran diri dari 2 orang tersebut. Dan yang ketiga, dari rapat umum pemegang saham ini
Yang ketiga adalah mengangkat susunan pengelola PT Nusa Utama Jakarta Timur atau Nusamat yang baru, yaitu komisaris utamanya sekarang adalah Ahmad Khairul Salim Ihsan, masih saya, dan kedua komisarisnya Aftama Arif, ini wakil dari PCNO. Dan ini terjadi perubahan di direktur utama yang tadinya Aprizal, sahabat Rahmat Aprizal, sekarang direktur utama berubah dengan sahabat Abi Kholak, dan direkturnya sekarang Mustafa Afifi, ya, sahabat Miftahuddin sudah digantikan melalui Mustafa Afifi. Jadi sekali lagi mengangkat susunan pengelola PT Nusa Utama Jakarta Timur yang baru, yaitu komisaris utama Ahmad Khairul Salim, kedua yang komisaris Aftama Arif, yang ketiga direktur utama Abi Kholak, dan direktur satu orang namanya Mustafa Afifi. Itu sahabatku semua, berita acara yang keempat menyepakati bahwa saham 51% atau 102 lembar saham PT Nusa Utama Jakarta Timur yang dimiliki oleh PCNO Jakarta Timur lewat Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur selama ini, maka pada hari ini Senin 21 Maret tahun 2022 disepakati hanya tinggal 25% saja, alias 50 lembar saham saja. Sisanya akan dijual kepada pihak lain yang berminat membelinya untuk mendapatkan dana segar dalam pengembangan bisnis ini. Jadi saham Nahdlatul Ulama yang tadinya mayoritas tunggal 51 akhirnya disepakati untuk dilego, dan kemudian insya Allah akan kita cariin pembelinya, investornya, dan posisi organisasi menjadi tetap mayoritas namun tidak lagi mayoritas tunggal. Jadi sekarang saham organisasi ini tinggal 25%, namun di antara para pemegang saham lain semuanya tetap organisasi ini tetap yang terbesar. Hanya karena ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 5, ada yang 2,5 dan seterusnya, ini jadi akhirnya terpencar oleh banyak pemegang saham, sehingga tidak ada saham yang mayoritas tunggal atau mayoritas mutlak, tapi sekarang semua bisa membangun kebersamaan dengan nilai saham yang sangat variatif. Dengan begitu kita berharap bisa masuknya investor-investor atau pihak lain yang siap bersama-sama kita untuk mengembangkan bisnis ini. Yang kelima, pengelola PT Nusamat Jakarta Timur diperbolehkan menerima calon investor dari pihak lain dan melakukan negosiasi yang diperlukan, serta akan melaporkan kepada pemilik saham lainnya dalam satu rapat yang diadakan khusus untuk itu. Itu hasil berita acara yang disepakati dari rapat umum pemegang saham kemarin. Rapat umum pemegang saham RUPS ini dihadiri oleh para pemegang saham secara quorum. Yang hadir adalah Ahmad Khairul Salim, Aftama Arif, Abi Kholak, Yai Haji Ghazali Badar, Dr. Andes Nur Ali, Mustafa Afifi, dan juga Muhammad Ishaq. Ini semua adalah para pemegang saham yang kemarin sudah hadir, sudah mensepakati semua hasil-hasil yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan ini menjadi deklarasi, menjadi pengumuman kepada semua pihak yang punya kepentingan untuk memantau, untuk mengamati, untuk tahu tentang bisnisnya Nusamat. Prinsipnya, karena ini bisnisnya umat, maka kita akan kelola secara transparan, secara corporate governance yang bagus, dengan prinsip-prinsip profesional yang sangat kita junjung. Yang pertama adalah amanah, yang kedua sustainable, berkelanjutan, yang ketiga adalah kita akan terus kembangkan dengan customer focus atau fokus pada pelanggan, bagaimana pelanggan kita puas, pelanggan kita terlayani dengan baik, sehingga Nusamat bisa dipercaya oleh seluruh stakeholder, seluruh warga masyarakat Indonesia, juga jamaah maupun jamiah Nahdlatul Ulama. Sahabatku, saudaraku, itu kira-kira hasil dari rapat umum pemegang saham kemarin. RUPS yang perdana, RUPS yang sangat monumental, RUPS yang
Insya Allah mudah-mudahan kita mampu menjadikan ini sebagai tradisi baik, tradisi membangun transparansi, mengelola ekonomi, pengembangan ekonomi umat. Dengan harapan seperti itu, maka mudah-mudahan Nusaman ini terus memperoleh kepercayaan dari warga masyarakat, seluruh stakeholder NU dan seluruh warga negara bangsa Indonesia, yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita terus berkembang bisnis ini, memperoleh profit dan bisa ke depan memandirikan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama dalam bidang ekonomi umat. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan informasi pendek ini menjadikan satu maklum dan satu maklumat yang mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan memberikan efek positif dan membangun kepercayaan untuk kita semua. Terima kasih. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah